Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Siswanto dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Nah, dalam sore hari ini saya akan membahas masalah artificial intelligence. Menurut Anda, apakah AI penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, dari pernyataan di atas itu sangat jelas bahwa AI itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena membantu manusia dalam melakukan tugasnya. Itulah mengapa menurut saya AI itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Contoh penerapan AI. Contohnya itu ada Tesla, rekomendasi e-commerce, navigasi Google, Google Translate, Google Assistant, dan masih banyak yang lainnya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Jelaskan serta berikan contoh. Pintar dapat diperoleh dari proses belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang pintar adalah orang yang banyak belajar dan mampu menyerap pelajaran yang ia pelajari. Contohnya, ia seorang mahasiswa yang memiliki IQ yang pas-pasan bisa dikatakan pintar jika ia belajar materi perkuliahan setiap hari, sehingga ia mendapatkan hasil yang bagus saat ujian dan meraih IPK yang tinggi. Dengan demikian, orang pintar itu belum tentu cerdas maupun jenius, karena pada dasarnya kepintaran diperoleh dari proses belajar yang serius dan sungguh-sungguh. Jenius adalah istilah untuk menyebut seseorang dengan kapasitas kecerdasan di atas rata-rata di bidang intelektual, terutama yang ditunjukkan dalam hasil kerja yang kreatif dan original. Seorang dapat menyandang predikat jenius apabila memiliki IQ (Intelligence Quotient) di atas 140. Contoh orang yang dapat gelar jenius adalah Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Edgar Allan Poe, Vincent van Gogh, dan Jonas adalah orang-orang jenius yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga skizofrenia. Cerdas adalah tajam pikiran. Orang cerdas tidak terpaku pada teori, namun lebih terhadap pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, senjata utamanya adalah logika dan pengetahuan yang ia dapat dari teori, hanyalah sebagai pendukung. Contohnya, menerima kenyataan bahwa banyak yang tidak Anda ketahui, terus merasa penasaran, dapat menebak apa yang hendak dikatakan orang lain, memiliki kontrol diri yang baik, berpikiran terbuka, suka menunda pekerjaan, tidak bisa bekerja dalam keadaan berisik. 3. Selain yang telah disebutkan di atas, sebutkan aplikasi komersial AI yang lain, yaitu Netflix, Spotify, Amazon, Google Translate, Google Maps, dan Siri yang dimiliki Apple. 4. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berikan contoh. Soft computing adalah kumpulan teknik-teknik komputasi dalam ilmu komputer yang berusaha untuk mempelajari, memodelkan, menganalisis suatu fenomena tertentu guna mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dengan mudah. Robustness dan biaya penyelesaiannya murah, memungkinkan toleransi terhadap input, proses, dan output bersifat tidak akurat, imprecision, tidak pasti, uncertainty, dan setengah benar, partial truth. Contoh-contohnya, riset yang sekarang mulai mengimplementasikan soft computing seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, TV yang menggunakan eye recognition, di mana TV tersebut akan sadar otomatis ketika yang menonton TV sudah menjamkan mata dan tertangkap sensor TV. 5. Buatlah beberapa contoh permasalahan yang sulit dibacakan oleh metode komputasi konvensional tetapi bisa diselesaikan menggunakan soft computing. Contoh dari soft computing adalah salah satunya di keseharian kita, yaitu elektronik AC ruangan.
Pada AC ruangan, ada sistem yang dapat secara otomatis mengatur suhu sejuk yang ideal sesuai jumlah orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Kemudian, terdapat juga program pengenalan wajah atau tulisan tangan seseorang, walau tidak seluruh gambar wajah terlihat jelas atau terhapus sebagian corak tulisan tangan tersebut. 6. Apa yang dimaksud dengan High Machine Intelligence Quotient (HMIQ)? Jelaskan dan berilah contohnya. High Machine Intelligence Quotient (HMIQ) suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan non-linier dan tidak ada model matematisnya, serta dapat diimplementasikan dengan biaya rendah. Contohnya, bahasa otomata dan robotika. Berikut adalah contoh penerapan AI. Kali ini kami akan membahas apa itu AI atau disebut juga Artificial Intelligence, beserta contohnya dalam penerapan kita di kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, AI atau Artificial Intelligence adalah satu ilmu untuk merancang, membangun, dan mengkonstruksi satu mesin komputer atau program komputer hingga memiliki kecerdasan manusia. Kecerdasan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengambil tindakan atau menyelesaikan masalah layaknya manusia menggunakan kecerdasannya. Akhirnya, Artificial Intelligence diharapkan bisa menjadi sebuah mesin yang benar-benar memiliki kecerdasan umum layaknya manusia. Kecerdasan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengambil tindakan atau menyelesaikan masalah layaknya manusia menggunakan kecerdasannya. Akhirnya, Artificial Intelligence diharapkan bisa menjadi sebuah mesin yang benar-benar memiliki kecerdasan umum layaknya manusia. Oke sobat teknologi, inilah 5 contoh Artificial Intelligence. Yang pertama, Siri. Yang kedua, Google Maps. Yang ketiga, Google Assistant. Yang keempat, Pokemon Go. Dan yang terakhir, Tesla. Siri. Bagi Anda yang menggunakan produk dari Apple, mungkin sudah tidak asing lagi dengan asisten personal yang satu ini. Siri adalah asisten komputer yang Apple sediakan pada hampir semua produk elektroniknya. Fungsi Siri pada perangkat Apple sendiri adalah untuk membantu pengguna mendapatkan informasi, memberikan arahan pada peta, mengatur jadwal dan event, hingga melakukan panggilan ke nomor yang disebutkan. Dilengkapi dengan algoritma machine learning, membuat Siri mampu bertambah pintar setiap saat karena mempelajari setiap kebiasaan penggunanya. Google Maps. Dengan berbentuk layanan peta yang terkenal akan kekuatannya, Google Maps akan menampilkan gambar lokasi jalanan dan tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di seluruh dunia. Bahkan Google Maps sendiri menyediakan bentuk ataupun rupa dari planet sehingga bumi dan juga detail yang ada di dalamnya. Salah satu fakta unik dari Google Maps adalah Google Maps memiliki lebih dari 20 petabyte data yang setara dengan 21 juta gigabyte ataupun 20.500 terabyte. Sehingga Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak data dan juga penampang sebuah daerah dengan mendetail. Good. Google Assistant. Google Assistant adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dikembangkan oleh Google yang terutama tersedia di perangkat seluler atau perangkat rumah pintar. Tidak seperti Google Now, Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan dua arah. Google Assistant awalnya memulai debutnya pada bulan Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesan Google Earth. Pokemon Go. Pokemon Go adalah sebuah permainan realitas bertambah dalam tablet pintar yang dikembangkan oleh Niantic, sebuah perusahaan sempalan milik Google yang tersedia untuk dikembangkan. Kedepannya, permainan ini dapat menggunakan perangkat sandang yang mendukung keberjalanan permainan bernama Pokemon Go Plus. Alat yang menggunakan koneksi Bluetooth ini berfungsi untuk memberitahu pemain ketika karakter Pokemon yang dicari dekat dengan pemain. Dan yang terakhir, Tesla. Teknologi self-driving akhir-akhir ini semakin sering digembar-gemborkan. Bayangkan sebuah mobil bisa menyetir dirinya sendiri tanpa harus dikendalikan oleh supir manusia lagi. Itulah yang mampu dilakukan oleh AI yang disematkan oleh Tesla. Memang masih banyak pro kontra dalam AI yang satu ini terkait jaminan keselamatan yang diberikan. Namun pada waktunya, mungkin seluruh mobil di dunia ini sudah tidak memerlukan supir lagi.
Nah, itulah tadi beberapa contoh dari artificial intelligence. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video dari kami. Kalau terasa video ini bermanfaat, boleh dong di-share dan tekan tombol like. Terima kasih.